saya Dedi Daniel Santo, mahasiswa UTU PPJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Oke, di tugas praktik 3 ini studi kasusnya tentang manajemen restoran. Jadi saya diminta buat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Dan ini buatlah sebuah kelas abstrak menu item, terus atribut menu string, harga double dan kategori string, terus buat 3 kelas turunan, oke. Terus buat kelas menu, buat kelas pesanan. Jadi ini kodenya lumayan banyak ya, kurang lebih 2-3 jaman. Kalau gitu, mari kita eksekusi tugas ini. Oke teman-teman, di tugas ini ada beberapa ya, ada 8 kelas. Ini untuk struktur kodenya. Pertama kelas menu item, terus ini kelas abstraknya yang menjadi dasar dari semua item menu. Jadi ada hal-hal yang penting ya, jadi, mulai dari string nama, terus double harga sama string kategori. Terus ini semua atributnya dideklarasikan private ya. Nah ini termasuk implementasi encapsulation, di mana data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Jadi harus melalui getter sama setter yang udah disediakan. Terus ini menu turunannya juga, makanan Java, terus minuman juga, minuman Java, lalu sama diskonnya juga di sini. Di sini bagian menu dan juga bagian pesanan Java. Oke, kita jalankan programnya, teman-teman. Control. Ini sudah pernah dicoba ya. Saya hapus dulu, kita jalankan ulang. Nah, pertama kita di-compile dulu supaya lebih rapi. Saya akan memindah yang sudah di-compile, saya akan pindahkan ke folder ini. Cara eksekusinya Java, terus coding pakai F8 tentang Java, terus di penyimpanannya di bagian out. Oh, ada yang salah. Kurang spasi.
Oke, sudah muncul di passwordnya ya. Terus kita jalankan java.jpg. Nah, ini dia menunya. Mulai dari tambah item ini, terus tampilkan menu pesanan baru, pola menu, operasi file, dan keluar. Nah, ini saat muncul pesan mulai dengan menu kosong, program ini mencoba ya membuat file menu.txt di dalam struktur, karena filenya belum ada. Jadi program ini melempar ayat exception langsung ditangkap sama blockage di kelas pendidikan restoran. Jadi ini yang disebut exception handling buat operasi file. Karena menunya masih kosong, program otomatis memanggil metode inisiasi menu contoh yang nambahin 3 item contoh, 6 makanan dan 6 minuman yang tadi sudah dibuat. Terus kita coba tampilkan menu. Nah, ini untuk bagian menu contoh yang tadi sudah dibuat. Jadi menunya sudah tampil, terus dikelompokkan berdasarkan kategori dan struktur. Pengulangan for yang integrasi aralis, sama mengelompokkan item berdasarkan tipe menggunakan intent of ya. Terus kita klik tambahkan item menu. Nah, tambahkan item, coba tambahkan makanan. Kita kasih nama sate ayam Madura asal ya. Terus harga sate ayam di Jakarta kurang lebih 25.000 per 10 tusuk. Terus jenis makanan kita tulis sate, tersedia ya. Nah, setelah tampil menu ini muncul, pas ditambahkan, program akan manggil tampil menu dari objek makanan. Terus outputnya akan menampilkan nama, kategori, jenis, harga, dan status ketersediaan. Terus objek makanan ini dibikin dengan konstruktor yang memanggil super gitu ya. Ini mewarisi nama, harga, dan kategori dari menu item. Inilah yang disebut konsep inheritance bekerja. Terus kita coba tambahkan item ini, terus tambah minumannya matcha latte ke 22.000. Kita coba masukin kategori kopi, sajian dingin dia dingin. Nah, nanti ini outputnya output minumannya akan bertambah. Kita cek ditampilkan menu. Nah, caranya sudah masuk. Terus tadi sate ayam Madura, jenisnya sate. Oke, kita coba tambahin item diskon ya. Kita coba itu buat ngetes errornya. 150 kita coba. Nah, ini saya masukin nilai 150 untuk persentase diskon. Jadi program ini akan menampilkan pesan error karena dalam sebentar kita udah nyeting persentase diskonnya harus ada validasi ya. Yang persentase diskon kurang dari 0,
atau persentasenya diskon lebih dari 100%. Jadi kalau nggak valid itu akan jadi illegal argument exception yang ditangkap di blok. Pas metode tambah diskon, program ini nggak bakal crash, tapi menampilkan pesan error yang informatif. Ini yang disebut exception handling dikombinasikan dengan encapsulation. Terus kita coba 5%. Kita cancel aja. Terus kita coba buat pesanan baru ya. 3. Nama pelanggan misal Carmen Kanita, itu bagi saya ya. Nomor meja 12. Kami lapar. Terus Carmen memesan sebuah makanan yang paket hemat. Kita input 12 ya. Jumlah yang dipesan 1 karena dia datang sendiri. Ya, kita lihat pesanan selanjutnya apa aja. Oke, ini yang kalau menurut saya ini yang disebut bukan close bill ya. Kalau close bill pasti harganya udah total keseluruhan, terus di bawahnya ada tulisan close billnya. Kalau yang di restoran yang apa ya, yang ada sekarang gitu. Jadi sedikit informasi. Jadi kalau teman-teman beli apapun di resto, teman-teman bisa minta close bill kalau sudah selesai makan atau mau bayar, karena itu salah satu tindakan indikasi fraud atau kecurangan oleh waiters ataupun kasir. Jadi kalau kita nggak ngecek billnya itu bertulisan close bill, itu hanya ngeprint pesanan sementara aja gitu. Jadi pesanannya belum tertransaksikan dan masuk ke arus kasnya di mesin kasir tersebut. Oke, lanjut. Kita lanjut cetak struk. Oke. Nah, ini akan muncul di struk pesanan. Saya cek. Nah, ini untuk total pesanan restoran Nusantara, Jalan Agung, tempat saya sekarang. Terus ke Jakarta Selatan. Ini nomor telepon, pakaian saya pesanan pertama ya, karena Carmen Nitayati pelanggan pertama yang masuk makan di sini. Nah, tadi dia pesannya paket hemat 1 ya, dapat diskon 15%. Jadi total yang harus dibayarkan Rp47.175. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi itu programnya itu kan minta konfirmasi ya, menawarkan singkat otomatis buat, terus kita itu ditutup dengan scanner close. Jadi untuk melepaskan resource ini praktik pemrograman yang baik menurut saya. Jadi untuk ngerangkum program manajemen restoran ini, jadi telah mengimplementasikan seluruh konsep yang ditugaskan, mulai dari abstraksi sampai ke pengulangan. Demikian penjelasan tugas praktek 3 dari saya. Terima kasih. Untuk kode yang sudah saya deploy ke GitHub itu sudah termasuk tambahan dokumentasi per code-nya ya. Ini saya buat yang versi clean yang minim code, minim dokumentasinya, tapi ada penjelasan sedikit-sedikit. Oke, dadah.